Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Bicara, Bincang-bincang Adiasta Barakuda. Di sini kita melanjutkan episode Bicara yang sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andini Dewi Cahyati dan rekan saya Angger Narasaki. Jadi di sini kita akan melanjutkan sesi pembicaraan bicara dengan narasumber yang berbeda. Kira-kira siapa ya narasumber pada episode kali ini? Siapa sih? Waduh, saya juga nggak tahu. Daripada lama-lama, yuk kita panggil organisasi jurnalistik. Terima kasih untuk organisasi jurnalistik yang sudah menyempatkan waktunya. Boleh dong nih kenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Caira Relatul Arsyanti dari kelas 11 F6 dari perwakilan organisasi jurnalistik. Perkenalkan nama saya Syifa dari kelas 10 E6 dari perwakilan organisasi jurnalistik. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai ke sesi pertanyaan, boleh dong minta tolong jelasin sedikit tentang organisasi jurnalistik itu apa? Jadi organisasi jurnalistik itu tugasnya membuat berita yang ada di SMA Negeri 1 Maus. Jadi misalkan di SMA Negeri 1 Maus itu ada sebuah event kayak kelas meeting atau kayak kemarin HUT Semanggi. Jadi kita tuh meliput lalu kita publikasikan melalui YouTube SMA Negeri 1 Maus ataupun lewat media sosial jurnalistik. Baik, karena Mbak sudah menjelaskan sedikit tentang organisasi jurnalistik, maka selanjutnya untuk menyingkat waktu langsung saja untuk mekanisme pertanyaannya, yaitu nanti Mbak membuka salah satu amplop dan di-scan oleh Anda. Baik, langsung saja boleh. Baik, untuk pertanyaannya yaitu bagaimana organisasi jurnalistik menyampaikan dan menemukan cerita di setiap acara-acara di SMA Negeri 1 Maus? Terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana jurnalistik menemukan cerita di SMA Negeri 1 Maus? Jadi jurnalistik sendiri kan kerjanya itu meliput berita yang ada di SMA Negeri 1 Maus. Jadi kita setiap ada event ataupun ada kegiatan tertentu di SMA Negeri 1 Maus, kita pasti tahu atau diberitahukan oleh organisasi-organisasi yang bersangkutan. Jadi kalau semisal organisasi satu mengadakan sebuah kegiatan event atau apa, nanti kita tuh bakalan minta izin ke organisasi tersebut, kita akan meliput kegiatan tersebut. Jadi kita tahu nih kegiatan tersebut nih isinya apa, terus siapa saja yang terlibat. Cukup? Ya. Wah, keren banget, pasti butuh effort sekali itu yang buat jadi sebagus sekarang. Baik, selanjutnya Mbak boleh mengambil. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa program kerja yang paling menantang dalam organisasi jurnalistik? Menurut saya, program kerja yang paling menantang periode kali ini adalah visualisasi berita, karena di situ setiap ada acara di SMA Negeri 1 Maus, kita itu akan membuat infografis berita lalu kita publikasikan ke media sosial jurnalistik di Instagram jurnalistik. Wah, jadi ada proses panjang di balik itu semua ya. Oke, selanjutnya Mbak boleh mengambil lagi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada menurut kalian apa yang bikin sebuah konten jurnalistik bisa menarik perhatian siswa dan gak mudah dilewatkan begitu saja? Jadi setiap tahun kita kan pasti punya inovasi biar kayak program kerjanya itu nggak stuck di situ-situ terus. Jadi kalau semisal tahunnya aku itu ada komik
Jadi berita atau ada event di sekolah kita tuh kemas dalam bentuk komik. Jadi biar yang membaca itu nggak boring, kayak cuma tulisan-tulisan aja gitu. Terus buat tahun sekarang itu ada visualisasi berita, jadi itu dalam bentuk infografis. Jadi biar ya mungkin lebih berbeda gitu cara penyajian beritanya. Jadi bisa disimpulkan berarti kalian ini sangat selektif ya, supaya semuanya berjalan dengan lancar Ya, dan artinya benar. setiap tahun kita tuh harus berinovasi dan sekreatif mungkin. Ya, betul sekali. Baik, selanjutnya bisa diambil lagi. Ya, pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari semua liputan yang pernah dilakukan, ada nggak suatu momen atau berita yang paling berkesan buat tim jurnalistik? Di sini menjawab ada, yaitu pas kemarin acara HUT Semandi. Itu di situ kan kayak ramai banget. Jadi kita itu mendokumentasi acaranya itu sangat tertarik. Wah, jadi sangat bisa menanamkan kekompakan juga ya. Dan pastinya seru juga. Iya, pasti seru dan bisa menginspirasi semuanya. Baik, selanjutnya Mbak boleh mengambil lagi. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu ada nggak pengalaman unik atau cerita menarik selama proses penulisan berita yang bisa dibagikan? Kalau penulisan berita itu dari jurnalistik kok ada program kerja membuat majalah yang berkolaborasi juga dengan MPK. Jadi karena ada kolaborasi, jadi pasti ada hal menarik yang mungkin ya baik berupa suka maupun duka ya. Jadi kalau semisal kok majalah itu kan wawancara prosesnya itu lama, bisa dimulai dari guru, kepala sekolah, siswa baru, setiap organisasi juga kita wawancara. Jadi buat pembuatan majalah itu cukup sulit, tapi juga kayak itu merupakan sebuah hal fisik yang mungkin bisa dibagikan ke siswa-siswa lain, karena kita juga melalui proses pencetakan yang mungkin nantinya bakal dibaca oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Maus. Berarti ini melibatkan banyak sekali pihak ya? Iya, betul Wah, sekali. wah. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan koordinasi sangat diperlukan. Menarik sekali ini. Baik, selanjutnya bisa ambil lagi. Baik, yang selanjutnya adalah menurut Mbak, hal apa yang bikin jurnalistik di sekolah itu lebih dari sekedar dokumentasi? Ada nggak sesuatu yang bikin kalian merasa, oh ini penting banget buat sekolah? Ya. Jadi kenapa jurnalistik itu bisa dikatakan lebih sekedar dokumentasi. Jadi dari sekedar dokumentasi, jurnalistik juga ada kayak podcast juga yang melibatkan calon guru purna. Jadi di situ kita juga bisa berbagi pengalaman dengan calon guru purna, di mana dia mengajar di SMA Negeri 1 Maus, bertahun-tahun mengabdikan kehidupannya di SMA Negeri 1 Maus mengajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Maus. Lalu kita juga mendokumentasikan kan setiap kegiatan. Jadi kita tuh tahu kegiatan tahun lalu dengan tahun sekarang itu bedanya apa, terus kayak kira-kira apa ya yang perlu kita evaluasi bersama. Jadi tidak hanya mengupload atau merekam konten yang terjadi saat ini aja, tapi yang dulu-dulu juga berguna. Seperti itu. Kita punya kayak arsipnya gitu. Baik. Selanjutnya. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana organisasi jurnalistik memastikan bahwa jurnal memiliki akses ke sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Menjawab ya. Jadi bagaimana informasi yang kami terima itu akurat dan terpercaya. Pastinya kita mewawancarai langsung ke sumbernya. Jadi kalau misal ada kegiatan yang dilakukan oleh organisasi A, kita langsung
kayak apa ya, berkomunikasinya tuh langsung dengan organisasi A, tidak melalui perantara. Jadi kalau misal ada kita mau meliput kegiatan sesuatu tuh kita izin dulu pastinya ke organisasi yang bersangkutan ataupun ke pihak yang bersangkutan. Lalu kita juga biasanya ada sesi wawancara dengan pihak yang bersangkutan, kayak gimana acaranya, prosesnya bagaimana, terus struktur kepanitiaannya gimana sih, terus isinya acara itu tuh apa aja. Jadi bisa dipastikan berita yang kita bawa itu selalu sesuai dan akurat. Wow. Pola kerja yang seperti ini pastinya juga butuh konsistensi yang tinggi dan kerjasama yang kuat juga ya, sesama anggota. Baik, demikian terima kasih banyak kepada teman-teman dari organisasi jurnalistik yang tentunya sudah sangat kita semua jadi lebih paham nih seluk-beluk dari organisasi jurnalistik. Dan yang pasti mari kita semua berharap organisasi jurnalistik ini bisa lebih sukses dalam memberi perubahan di SMA kita, SMA Negeri 1 Maus. Amin. Dan sampailah kita di akhir bicara, tidak lupa untuk teman-teman yang menyaksikan gimana? Sudah jadi lebih paham tentang organisasi jurnalistik? Pastinya kan? Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di episode bicara selanjutnya.